Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke Introduction of Simple Biasing. Jadi kenapa sih kita butuh pembiasan pada transistor, pada operasi BJT? Pembiasan dibutuhkan agar BJT beroperasi pada daerah aktif, forward, dan memiliki titik operasi yang benar. Titik operasi yang benar itu berarti dia memiliki penguatan yang sesuai yang kita inginkan. Kalau misalkan pembiasannya tuh nggak ada, atau terlalu kecil, atau terlalu tinggi, terlalu kecil lah, maka titik operasinya menjadi rendah sekali, tidak benar, sehingga tidak menghasilkan arus IC yang kita inginkan. Kalau terlalu tinggi, sama ya, sinyal jadi terpotong nanti. Kemudian juga yang penting tuh di samping tadi itu ya, pembiasan juga dibutuhkan untuk agar transistor aktif gitu ya pada daerah forward active region. Jadi BJT berada pada forward active region ya. Oke, bagaimana sih, kita udah belajar sebelumnya ya, tapi saya ulang lagi. Bagaimana agar transistor berada pada forward active region? Agar berada pada forward active region, maka sebuah transistor tersebut, misalkan gini ya, NPN ya, daerah kolektor harus lebih tinggi daripada daerah sih. Kaki kolektor tegangannya lebih tinggi daripada kaki basis. Ya, atau bisa juga kita pastikan kalau misalnya kita kasih tegangan baterai seperti ini. Nah, jadi daerah basis emiternya di forward bias, kemudian basis kolektornya itu di reverse bias. Ya, di reverse bias. Di kolektor, di basis, emitter ya. Ini ada beberapa tadi saya bilang agar dia aktif, bisa kalian lihat dari kondisi tegangan kolektor dan basis. Jika kolektor lebih besar pada basis, maka dia aktif. Atau tadi itu ya, kita buat basis daerah ini apa, kaki basis dan emitter itu di forward bias, dan basis dan kolektor itu di reverse bias. Nah, dengan menggunakan dua baterai ini, kondisi untuk menyebabkan forward active region ini terpenuhi. Gitu. Ini sebenarnya ada resistor ya, cuman kita resistornya kita gambarkan nggak perlu ya, tapi ada resistor di situ. Kalau kita ingin membuat jadi penguat gitu. Oke, karena ini ya digunakan agar active region. Nah, tapi kan ada kekurangan nih. Kenapa kekurangannya? Berarti kita harus menggunakan 2 buah baterai. Ya kan? Harus menggunakan 2 buah baterai. Misalkan sini baterainya 0,8 volt gitu ya, atau 0,7. Ini misalkan baterainya 5 volt. Oh, berarti kita harus menggunakan 2 buah baterai. Nah, daripada seperti ini, bagaimana kalau kita buat hanya 1 buah baterai aja? Gitu. Caranya gimana? Nah, kita gunakan bagi tegangan di sini. Gini. Nah, seperti ini. Jadi baterainya ini aja gitu ya. Baterai yang ini aja. Ini sekitar. Oke, ini kita kasih nama R1 dan R2. Nah, teknik ini digunakan ya, sekali lagi. Kita bisa hanya menggunakan membuat transistor forward aktif dengan menggunakan hanya 1 buah baterai. Gitu. Kalau misalkan ini saya kasih X ya, berapa nih kira-kira tegangan ininya, tegangan biasnya? Tegangan bias kan berarti tegangan pada ini kan, tegangan pada basis. Berapa ya? Tegangan bias tuh berarti VBE kan ya. Berapa VBE-nya? Bisa saja kalian berargumen bahwa X-nya berarti adalah Vx ya. Vx itu adalah membagi tegangan gitu. R2 per R1 plus R2 dikali misalkan V1 kali, atau VCE deh sesuai dengan buku ya, VCE gitu. Oke, apakah seperti ini? Tidak ya, tidak seperti ini. Kenapa? Karena kalian merupakan faktor bahwa rupanya ada arus basis di sini. Kalau ada arus basis di sini berarti persamaan ini tidak berlaku, tidak bisa kalian pakai. Oke, sekarang nih saya pengen, jadi gimana tegangannya? Nah, sebelum itu ada pertanyaan dulu ya, kira-kira question gitu ya. Pertanyaan untuk membuat perhatian kalian.
apa yang terjadi pada R input. Jadi R input kan di sini ya. Ya kan sinyal kita masukkan di sini. Ya kan? Sinyalnya pada R inputnya gimana nih? Apa yang terjadi pada R input, hambatan input impedance-nya gimana? Gitu. Kita tahu bahwa hambatan input pada common emitter, ya, common emitter gini ya. Hambatan inputnya adalah R pi. Gitu. Kita tahu bahwa hambatan inputnya adalah R pi. Ya kan ya? Kalau misalkan kalian ulangi, berarti seperti ini kan ya. Ground, ini R pi, V pi, ini GM V pi kan ya. Oke, kemudian ini ada RC kan gitu ya. Tapi lupakan bagian belakang, kita lihat inputnya. Oke, kalau input ini kan berarti ini kita ground kan gitu. Kok ground kan, kita kasih sumber Vx, kita lihat Ix-nya kan gitu ya. Nah, lihat kalau rangkaiannya seperti ini, berarti Vx sama dengan V pi kan. Arus Ix mengalir ke R pi. Berarti berapa Ix ya? V pi bagi R pi. V pi-nya apa? Vx. Berarti udah jelas ya. Jelas bahwa Vx per Ix adalah R pi. Nah, ini adalah R in. Kan gitu ya. Inputnya di sini. R in. Berarti kalau pada kombinator biasa adalah R pi. Nah, kalau ini astagfirullah. Ini ya. Saya nggak melihat tadi. Nah, kalau ini kira-kira apa inputannya? Apa hambatan inputnya? Lihat, rangkaian jelas sudah berubah. Nah, sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat small signal analisisnya ya. Kita tahu bahwa kalau misalkan ini terhubung DC, ini berarti akan ground kan. Ground berarti sama aja, ini nanti kan terhubung dengan ground. Kalau kita berhubung dengan ground, berarti R1 sama R2 ini paralel. Ya kan? R1 sama R2 ini paralel. Dan kita tahu juga bahwa hambatan input pada basis ini, pada basis itu adalah R pi. Adalah R pi. Ya. Sekali lagi, kalau kita nggak perlu buat SSM, kita pakai logika aja secara cepat. Kita tahu bahwa kalau VCE ini akan digroundkan, berarti ini terhubung dengan ground kan. Berarti terhubung dengan ground berarti R1 dan R2 itu sifat paralel. Ya enggak? Nah, kemudian jadi titik X ini R1 dan R2 kemudian terhubung juga dengan R pi. Ya kan? Bagian sini, titik basis ini. Berarti nanti hambatan inputnya adalah R pi paralel R1 paralel R2. Itu udah jelas ya. Kalian bisa buktikan dengan menggunakan SSN nanti ya. Jadi R-nya, R impedansinya, R impedansi inputnya adalah R1 paralel R2 paralel R pi. Oke. Dari sini kelihatan ya bahwa rupanya hambatan inputnya malah semakin kecil gitu kan. Sebenarnya kita pengen hambatan input itu semakin besar, tapi ini menjadi semakin kecil. Nah, oleh karenanya kalian harus buat R1 paralel R2 ini, yang ini ya. Karena ini kan bisa yang kalian atur kan. Sedangkan R pi itu kan bawaan dari transistor kan. GM bukan bawaan, harus bias juga gitu nih. Jadi sebaiknya kalian lebih mudah kita ngatur R1 R2 kan. Ya, maka kita buat R1 R2-nya itu jauh lebih besar daripada R pi. Supaya R inputnya setidaknya itu mendekati R pi atau R pi gitu. Supaya R inputnya itu nanti mendekati R pi. Ya kan? Kalau ini jauh lebih besar kan berarti seolah ini nggak ada kan ya. Jadi seolah R in-nya mendekati R pi. Atau setidaknya R pi lah. Ya. Oke, sekarang misalkan bagaimana dengan arus basis? Nah, arus basis kita harus tahu nih berapa kira-kira tegangan yang pada Vx. Caranya gimana? Gampang. Ya, kita gunakan aja Thevenin. Nah, ini berfungsi nih. Pelajaran Thevenin kalian. Ini kita potong gitu ya. Kita potong. Nah, kita tahu di sini tegangannya VCE ya.
VCE. Oke, kemudian kalau saya buat di sini ya, saya buat baru, berarti kan seperti ini. Oke, ingat ya, kita menganalisa arus basis. Ya, berarti sinyal ini kita hilangin dulu. Sinyal itu kita ingin mengetahui nanti pembiasannya seperti apa. Jadi kita menganalisa dengan large signal analisis ya, bukan small signal. Jadi sinyal dibuang aja dulu. Sinyal ini, misalkan ini dari mikrofon. Oke, jadi seperti ini ya. Ini VCE gitu ya. Ini R1, ini R2. Oke, nah ini potongan kita nih. Potong kita, ini X kan ya. Kalau kita mau intervenin, kita tahu ya bahwa Vx itu, Vx apa? Vx adalah R2 per R1 plus R2 kali VCE. VCE itu adalah Vx. Udah luar kepala lah. Nah kemudian intervenin, ya intervenin itu apa? Kita merubah rangkaian ini menjadi seperti ini kan ya. Nah gini. Ini VTH-nya, ini RTH. Nah ini X-nya kan gitu ya. Ini ground ya. Ini X yang ini ya. Oke. Kita VTH-nya udah tahu, VTH-nya adalah ini. Vx berarti VTH kan? Ya. Vx berarti VTH. Nah kemudian RTH-nya apa? RTH-nya caranya gimana mencarinya? Semua independen kita ground kan, berarti ini ground. Kemudian kita lihat dari sini RTH-nya. Apa RTH-nya? Berarti R1 paralel R2. R1 paralel R2. Itu ada RTH-nya. Berarti udah dapat nih. RTH-nya dapat, VTH-nya juga dapat. Nah, sehingga rangkaian ini ya nanti dapat kita rubah. Saya tulis ini ya. Jadi rangkaian ini sekarang bisa kita rubah menjadi seperti ini. Oke. Sorry. Nah, gini. Ini ground ya. Ini RTH. Ini VTH. Seperti itu. Ini VCE. Oke. Sekali lagi, oh ya, ini dengan asumsi untuk mempermudah kita analisa. Kita abaikan early effect, IS-nya udah diketahui, gitu ya. Kemudian betanya udah diketahui dari datasheet. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ini saya tulis saja ya, ini R1 paralel R2, kemudian VTH-nya oke ya. Oke, kita juga tahu ya bahwa ini VBE ya. VBE dari pelajaran sebelumnya apa? VBE itu VT ln IC per IS. Oke. Oke, untuk koreksi pada teman-teman ya, ini bukan IB, ini adalah VBE. Oke. Nah, kemudian kita tahu bahwa IC itu adalah beta kali IB. Maka VBE sama dengan VT ln beta IB per IS. Ingat VT apa? VT adalah 26 mV saat 25 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian kita KVL kan ya. VTH min, oke, min VTH. Kemudian ditambah IB kali R1 paralel R2. Ya, kemudian ditambah VB. Sama dengan 0. Oke. Berarti VTH sama dengan IB R1 paralel R2 ditambah VB. VB apa? Ini. VT ln beta IB per IS. Oke, dari sini yang kita tidak ketahui cuma IB ya. Cuma IB ini yang kita tidak ketahui.
IB ini nanti kita gunakan untuk mencari tegangan bias VBE, dan juga untuk mencari arus bias ya, karena arus IB itu kita bisa gunakan IB kali beta untuk menemukan arus bias. Oke, nah bagaimana nih cara menyelesaikannya ini? Aduh, ribet. Yang diketahui cuma IB kan ya. VTH tahu, tadi kita bisa tahu VTH ya di sini. Oke. Kemudian S1R2 VTIS beta tahu, yang nggak tahu IB. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita gunakan iterasi. Metode iterasi. Pertama, yang ini ini udah belajar iterasi deh di metode numerik ya. Masukkan nilai IB ke sini, ini keluar ke sini kan ya. Kemudian kita lihat apakah hasilnya sama apa enggak. Nanti apakah IB-nya sama apa enggak. IB-nya ketemu, nanti keluarin sini IB ya. Nanti apakah IB-nya sama. Kalau enggak, masukin IB yang baru, masukin lagi ke sini. Sini diolah, nanti apakah ada hasilkan IB yang sama apa enggak. Kalau IB-nya sama berarti itu IB yang benar. Jadi kalau IB-nya sudah ketahui, kita gunakan BIB kali beta sama dengan IC. Nah, berarti itu udah dapat nih arus basis. Gitu. Oh iya, saya lupa nih guys. Ini X ya. Simbolnya dari sini tadi. X node ini kan X ya. Sama nodenya X. Berarti itu X juga. Pada prakteknya ya, kalau misalkan kalian merancang sebuah transistor, penguat transistor common emitter, dan pembiasan model seperti ini, biasanya pada prakteknya beta tuh bisa berubah-ubah gitu. Beta bisa berubah dari 100 turun jadi 50. Gini ya. Ini akibat apa? Biasanya itu akibat dari suhu. Kalau suhunya naik, dia betanya turun gitu. Ya kalau betanya turun, maka IB akan berubah. Ya. Dari sini persamaannya kan kelihatan ya. IB dipengaruhi oleh beta gitu. Jadi kalau betanya turun, maka IB akan berubah. Kalau IB berubah, harus ini berubah ya. Berarti Vx ini bisa berubah juga, kan gitu ya. Karena kalau IB berubah, berarti kan tegangan sini berubah. Ya kan? Tegangan sini berubah, berarti tegangan sini pasti berubah. Kan gitu ya. Kalau tegangan sini berubah, berarti arus biasnya berubah. Arus biasnya berubah, penguatannya juga berubah, kan gitu. Penguatan ininya, transistornya. Bukan transistor, common emitter ya. Sedangkan kita berharap tegangan pada bias ini tetap, kan gitu ya. Tegangan bias itu kita harap tetap kan. Sebagai tegangan bias. Jadi kita harap tegangan bias itu tidak tergantung pada beta. Ya, beta dari transistor. Bagaimana caranya agar Vx relatif stabil terhadap IB? Oke. Bisa saja kita buat ya. Kita cara buat bagaimana jika arus yang mengalir pada R1 dan R2 sangat besar ya. Arus mengalir pada R1 dan R2 sangat besar, jauh lebih besar daripada IB. Sehingga adanya perubahan pada IB ini karena ini sangat besar, ya otomatis tidak mempengaruhi atau lebih kebal lah terhadap perubahan IB. Jadi kalau ini terlalu besar ya, misalkan ini harus mengalir 1 ampere, misalkan 50 miliohm, 50 miliampere. Ini 0,0 mikroampere. Jadi perubahan ini nggak terlalu berubah terhadap ini kan. Itu tidak terlalu berubah, akibatnya tegangan ini ya tidak terlalu berubah gitu ya, sehingga yang dirasakan oleh titik ini VBE ini tidak terlalu terasa gitu ya perubahan dari arus basis gitu ya. Nah ada juga cara untuk jadi ada metode praktis untuk mengurangi sensitivitas tegangan di sini ya terhadap perubahan arus basis dan beta tentunya. Ya kita buat, ini penting ya dalam untuk kalian merancang. Kita buat VCC per R1 plus R2. Oke.
Ingat ini sebelum kita hubungkan ke basis ya, jadi kita lepas dulu, kita buat VDC per S1 per 2 itu besarnya jauh lebih besar pada arus basis kita. Nah ini apa istilahnya itu ya, clue atau teknik metode ya, metode ngerancang yang bagus. Ini yang bagus sekali ya untuk kalian merancang berapa sih berapa nilai komponen untuk pembiasan komponen emitter ini ya. Sekali lagi VCC pada S1 per 2 harus jauh lebih besar pada IB, maka insya Allah tegangan pada X ini, pada BB ini ya jauh lebih kebal terhadap perubahan beta gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk video berikutnya ya. Cukup sekian dulu. Terima kasih.